Wah, saya pengen bikin vlog ya. Pengen bikin vlog ya. Halo guys, balik lagi di Filosofi Gila. Kali ini kita kedatangan seorang tamu spesial. Yuk. Iya, ya. Lagi pokoknya pasti pada kenal. Ya, saya juga nggak kenal. Saya siapa? Kita kedatangan Kang Tile atau Kang Tile. Halo, Filosofi Gila. Mudah-mudahan saya tidak terbawa gila di sini. Ya Allah, udah sehat semua. Amin. Kang Tile tunggu bisa nih, mah sudah menyempatkan waktunya. Nah, siap. Untuk ngobrol-ngobrol santai, filosofi gila gitu yang bakal kita ngobrol itu kalau ngalor ngidul lah intinya. Nah, kita kan tadi kan sebelumnya kan off cam ya, ngobrol-ngobrol bla 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 panjang lebar ya Kang. Wah, banyak bisa. Sepanjang jalan Kenangan. Soekarno Hatta. Intinya gini, aku tuh pengen ngebahas atau berdiskusi tentang susahnya berkarya. Bukan susah dalam artian berkarya mah pasti akan gampang, tapi selalu ada hambatan ataupun terkadang si tempatnya yang mungkin tidak memberikan Inspirasi. bukan inspirasi, oke namanya Saya atau apa ya? Memberikan ruang. ruang kayak seperti itu. Wah, ini mah saya pribadi banget ya. Kumaha kan ya, kita kan ngobrol nih enak nih kalau kayak Jadi kan kalau saya tuh suka gini kan, kalau saya suka punya ide, kalau nggak diaplikasiin suka jadi kebayang-bayang gitu. Anjing, aku tadi tuh terkira gitu. Kalau nggak gini, ketika saya syuting pun, ketika saya beradegan, ketika sudah beres, nanti dikira-kira tadi tuh jadi sok inilah gitu, karena mungkin yang terpuasnya manusia ada ya. Tidak merasa Ya. maksimal. Ya begitu pun ketika berkarya, ya alhamdulillah saya punya teman-teman yang baik. Saya ada punya wadah lah, setidaknya wadah kecil lah. Ketika kita punya ide-ide bisa ditumpahkan di namanya TFT Project. oh ya Jadi teman-teman jangan lupa juga subscribe TFT Project. Jadi saya bisa menumpahkan ide-ide kita tuh di situ gitu. Terkadang memang hambatannya ketika kita punya ide, eksekusinya yang nggak bisa. Kadang ketika eksekusinya bisa, ya modalnya ke ayah. Amunte ayah, gitu pi omong benar teh. Amunte ayah bebaturan nu ketika kita udah bertiga satu bisi, ayah hiji nu kasut gitu, ayah hiji nu kumaha gitu. Ya banyak lah. Tapi ketika kita sudah mengeksekusi itu, ketika sudah menjadi hasil, wah sebutan visual bisa ya dong. Cuman gini sih, Kang Tile, orang pengen nanya gini. Kan kalau Kang Tile sendiri ini kan sudah ada wadahnya ya, TFT itu. Di salah satu konten YouTube juga kan. Nah, kalau misalkan kalau berbicara tentang industrialnya gitu. Emang tidak bisa apa memang ada hambatan juga dari segi industrial? Apakah kan terkadang gini, yang orang tuh selalu bertanya-tanya gini, seorang artis itu, seorang seniman di saat sudah masuk industrial kayak gitu, terkadang kan idealismenya tuh selalu bisa dipatahkan hanya untuk memenuhi pangsa pasar gitu ya. Kalau dari Kang Tile sendiri Kalau menanggapi itu bagaimana? emang banyak ini kan, banyak hambatan karena maksudnya ketika ada KPI yang tidak boleh melarang ini itu. Ketika kita berkreasi di YouTube kan contohnya, ya lu bisa ngerokok kan? Iya. Di station mah nggak bisa kan? Jangan kan ngerokok tatoan ya kan, tatoan dia tuh nggak boleh. Banyak pakem-pakem yang nggak dilarang lah. Contoh ketika dulu preman pensiun itu dulu tuh ketika bahasa so tahu ya, maksudnya karena saya mungkin terlibat dan sedikit tahu ya, ketika awal kita syuting itu banyak penolakan kan. Ketika set di pasar apa tuh umum pasar apa kayak gitu kan ya, terus
nih pemain tatoan ini gimana antingnya rancel piercing ini. Nah, emang seperti itu anak jalanan. Terus banyaklah hal-hal yang ditentang dan akhirnya ya itu natural gitu, maksudnya nggak dibuat-buat gitu, nggak preman-premanan yang pakai tato-tatoan. Dan salah satu program yang bisa menayangkan seperti itu ya karena pensiun. Iya sih, iya benar. Ya banyak inilah hambatan lah, dan ketika kita ada platform YouTube ya kita bisa berekspresi dan apa. Jadi kalau buat teman-teman, kalau kita punya ide, kalau nggak bisa ke YouTube, TikTok lah itu. Coba kan gitu. Nanti TikTok mah nggak butuh kru atau tim lah. Sorangan joget sendiri bikin konten, ketika konten ini meledak viral, viral nanti cepat ya. Itu ya kemarin tuh kan naon atuh Ultraman jeung Sasuke naon atuh. Bisa naon coba. Ultraman jeung Sasuke bisa diribut. Kan beda iya gitu, beda produksi. Ketika Ultraman dengan Sasuke bisa gelut gitu kan, naon coba. Tapi kan ketika zaman sekarang tuh orang tuh lebih seru megang handphone daripada nonton TV. Iya, saya setuju kalau itu. Saya setuju sih, benar Kang Tile. Ya cuman kalau misalkan balik lagi nih, kalau misalkan kan berkarya, Kang Tile kan selama ini kan ya alhamdulillah masih berkarya lah Kang Tile. Iya, alhamdulillah. Dengan apalagi sekarang sudah punya wadahnya sendiri gitu, Kang Tile, di platform YouTube apalagi kayak gitu. Terakhir kemarin bikin susahnya poligami web series lah, ya. Maksudnya web series yang dimana di situ berarti kan idealismenya Kang Tile, yang keresahannya Kang Tile, semua kreasinya Kang Tile bisa dicurahkan di situ gitu. Mungkin kalau misalkan kita masukin ke industri pertelevisian, pasti ada yang harus, ini nggak boleh loh, ini dikat. Pasti. Wah anjir, Harus nambah gimmick, terus apa? Pasti. Padahal kan kalau misalkan yang namanya orang berkarya itu kan ya tanpa batas ya kan ya. Betul. Ya walaupun nanti ada yang disaring, ini kayaknya nggak perlu dipublis. Ya. Ada yang harus benar-benar dijaga gitu kan. Karena kan kita pun ketika bikin naskah pun kita berpikir gitu, ketika kita angkat isu ini ya feedback kitanya apa nih? Bad news, good newsnya itu apa nih kita yang angkat nih ketika ini, ya kita pun pasti memikirkan itu gitu. Ketika ini terlalu ini nih, kita jangan menggurui nih, jangan terlalu menggurui, karena kita pun bukan pelaku. Kalau kayak terakhir siswa poligami, emang kita bukan pelaku poligami gitu maksudnya. Tapi kita hasil dari narasumber yang ada aja gitu, maksudnya kita serap ilmunya. Ini kalau bikin seperti ini kayak gitu. Cuman kenapa sih Kang Tile di saat bikin web series itu apa memang ada unsur kesengajaan atau memang sudah dikonsepkan ada unsur komedinya? Karena emang kitanya basic dari komedi sih, ya nggak tahu ya. Agar lebih mudah diterima kali. Kalau serius terima iya mahal ya. Ya susah kalau serius mah kita nggak bisa bikin serius. Udah kebiasa komedi. Ya nggak tahu. Seriusnya. Ya sih ya orang aja yang ya kayak gini lah simpelnya mah, sesuatu web series ataupun film sudah ada unsur komedi aja masih susah diterima, apalagi benar-benar kudu serius gitu ya. Kecuali anu menampilkan belahan dada eta paling gancang gitu. Wah, GP langsung. Dan kebetulan kita dadanya nggak ada yang lagi. Kumanya dalam lagi unggul. Nanti lah episode selanjutnya ngebahas susahnya poligami, ada otaknya yang susahnya poligami. Oh ya itu nanti selanjutnya itu. Aku perempuan. Ya maaf. Nanti untuk kedepannya masih akan terus berkarya lagi. Harus bikin web series lagi kan? Harus, untuk mau. Ya ada next lah project bareng teman-teman yang insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan ada sponsor, dan mudah-mudahan ada yang mau kita. Oh ya, berbicara tentang hambatan kan terkadang kan dari modal. Betul. Nah kalau untuk Kang Tile sendiri menanggulangi itu, apakah mencari seorang investor atau rius sauyunan lah udunan? Ya bisa mencari investor, bisa sauyunan. Ya, pernah dialami sih ketika kita sempat kamu
iya kalau itu aku saya ditanggung mas itu sudah tidak. Kalau saya pribadi sih ketika ide-ide di kepala saya sudah terluapkan ya saya bismillah mungkin saya bisa berkarya dan ya maksudnya saya bisa memberikan karya lah walaupun maksudnya masih belajar tapi saya bisa berkarya ya karena mungkin teman-teman aman rokok dan bensin mah aman gitu. Pernah stuck nggak sih, ngalamin stuck nggak sih gitu maksudnya di saat kalau kayak Ronald misalkan kan sangat suka baca buku gitu ya, ada momen di saat saya stuck untuk malas nih nanti baca buku nih pernah nggak sih ngalamin seperti itu? Nah kalau Kang Tira sendiri menyiasati itu kayak gimana tuh? Ya harus di apa ya maksudnya di kalau saya sih rehat dulu ya maksudnya ketika saya stuck udah nggak bisa ngapa-ngapa. Pernah ketika saya berkarya di sebuah organisasi dulu itu mas saya nggak bisa ngapa-ngapain dah jangankan untuk inilah ngetik lagi itu bisa nanam kan sampai akhirnya saya cabut dari itu dan saya menenangkan diri ngobrol ya bisa diluapkan. Kalau sih orangnya kalau ketika ada masalah ketika saya bercerita ke Kang Ronald 30% udah berkurang lah beban saya atau keresahan saya itu udah berkurang. Cukup dengan menceritakan walaupun Kang Ronald tidak memberikan solusi walaupun cuma ngeledek wah ini lihat udah kalau saya cuma bercerita aja udah cukup. Yang penting udah diluapin udah daripada di sendiri juga kalau saya seperti itu gitu. Soalnya ada beberapa beban sih ditahan sendiri gitu kan kalau gimana pikiran. Ya Aryo kan suka bikin foto atau kalau harus sendiri gimana? Ya kalau bener kalau memang ditarget gitu misalkan pengen sebulan full bikin puas bikin tulisan pasti start dan hasilnya nggak maksimal juga jadi kepaksa gitu ya. ke fresh lah gitu kepuasannya nggak ada jadi ingat udahlah ini mah sakit ya cukup sakit dan pernah saya juga ngalamin gitu nggak saya sikat ya mungkin karena kelelahan capaian dan segala permasalahan yang ada di kepala jadi udah aja fase mengalami merasa tidak puas juga pasti pernah. Oh pasti lah pasti kecewa nggak sih kalau untuk Kang Tira sendiri? Ya apa maksudnya kecewa itu dalam artian marah terhadap diri sendiri atau apapun itu gitu. Ya kenapa saya nggak maksimal maksudnya ketika saya kenapa nggak kepikiran seperti itu gitu maksudnya cuman ya itu kan kembali lagi gitu ketika itu terjadi oke, karena itu orang juga bisa lebih enak daripada itu gitu. Oh ya lupa kita hari ini konten di salah satu kafe. Ini ya lupa saya namanya Kopi Endo di Jalan Bengawan nomor 65A. Saya jadi Rara. Terus di sini juga hujan. Di sini mah akan kehujanan. Saran saya. Terus di sini juga bisa baca buku, bisa minjem buku juga karena kebetulan Kopi Embong bekerja sama dengan Perkusmini. Perpustakaan gratis berbasis udunan. Jadi buat teman-teman juga yang mau udunan, monggo nyumbang buku, monggo. Insya Allah ketika bukunya dibaca terus barokah jariah. Ya, jadi barokah jariah. Antile, kalau misalkan Antile sering juga kan nulis skrip atau skenario. Di saat Antile menulis skenario atau skrip itu ngangkat dari perasaan kah atau memang berimajinasi? Terkadang kan kalau yang orang tahu gitu ya, ada beberapa orang yang ibaratkan kayak menulis novel, dia kayak berimajinasi. Ya. Dulu apa ya nama judul filmnya itu orang lupa gitu. Jadi dia hanya berimajinasi kayak yang skijo lah, gitu. Menceritakan tentang hantu, yang dimana padahal si rumahnya itu tidak ada hantu, tapi karena ketakutannya ya akhirnya dia tuangkan kayak gitu. Nah kalau orang kira lebih ke perasaan kan? Ya campur sih kalau saya kayak perasaan ya pengalaman pribadi ya berimajinasi ya semuanya lah. Nah di saat ingin mencampur adukan itu tuh gimana sih Nabila kalau untuk Nabila sendiri? Kan maksudnya kan kalau udah misalnya tiga unsur itu gitu ya, pengalaman pribadi, keresahan dari setiap orang-orang itu terus imajinasi. Kadang-kadang kan susah loh untuk bikin nyatuin kosakatanya ataupun agar masuk nyambung kalau ceritanya biar enak. Kalau untuk Nabila sendiri kayak gimana?
mau ulang di WC ya. Eta imajinasi paling pola paling ngahijikeun lah. Balik Karena ketika kita udah di laptop tuh kalau awalnya mah pasti susah. Karena kalau saya tuh biasa nggak laptop, ulang apa dulu, apa saya dulu begitu ada set baru tuh skeptis ya iya Ilham ya Allah pasien ya Allah jadi kreatif ya Allah set langsung ada hari biasa langsung buka mah tiba-tiba hilang deh. iya ketika saya punya ide di sini nih nyampe rumah misalkan mana idenya nggak bisa jadi ya nggak tahu ya kalau saya sih belum sehebat mungkin senior saya atau para penulis yang lain lah yang bisa ini karena kalau saya suka berpikiran ketika saya membuat sesuatu saya diajari sama guru saya itu ketika saya membuat tuh jangan menyesuaikan orang lain juga ketika saya harus mikirin set ini jangan sampai kita harus pindah kemana-mana yang menyusahkan gitu ya, terus bisa budget tuh gimana nih ini biar bisa seperti ini jadi ini jangan terlalu ini kesini aja ini balik lagi kesini ini kayak gini ini propertinya jangan terlalu yang high atau gimana cari properti yang lebih murah saya sampai bisa kesana gitu karena saya diajari sama guru saya kayak gitu maksudnya karena ya berarti untuk mengantisipasi tentang hambatan itu semuanya itu berarti akhirnya udah ngekonsepin semuanya iya kalau saya kayak gitu maksudnya dulu Jadi semua itu sendiri gitu aja. Karena saya belajar ya guru saya seperti itu gitu ya di taman pensiun TOP coba TOP nggak ada malam ya taman pensiun nggak ada malam itu kan sebenarnya konsepnya biar si kru tuh bisa istirahat malam-malam tuh biar kita tuh kerja ya besok lagi aja udah mau ditumpukin sampai subuh lagi juga tetap aja besok harus kerja lagi dan nggak maksimal udah kecapean mendingan istirahat udah capek duluan teh ya kan iya Udah capek jenuh gitu. mungkin ya bedanya kinerja di Indonesia sama di luar negeri seperti itu kalau di sana tuh emang 8 jam dan 8 jam nggak bisa ketika ada overtime ya ada biaya tambahan kalau kita mah enggak kayak kerja ini set sini harus habis segini nih mau gimana ya mau tipes mau apa seperti itu. Nah kalau untuk Kang Tile sendiri di saat mengerjakan web series yang susahnya politeknik di dalam satu scene itu targetnya berapa jam sih Kang Tile? Wah kita tuh nggak lama kemarin kendala cuaca dan turais iya kita mah nggak lama karena pemainnya alhamdulillah salah gitu nah turais disangkut pautnya wah itu mengganggu banget ketika kita di outdoor turais lumayan sama bulan puasa kita syuting bulan puasa pagi-pagi mah melek aja karena ya mungkin masih suasana puasa lapar gitu jadi kita start tuh habis duhur ada semangat jam buka puasa gitu wah ngabuburit sampai syuting gitu Seperti mah halal-halal tuh. ya dan alhamdulillah ya teman-teman pemain dan kru amat itu maksudnya puasa walaupun kita edan eling kalau hambatan tuh yang paling benar-benar bikin hambatan di dalam berkarya terkhususnya kayak Kang Tile apa sih mungkin selain yang tadi cuan modal atau apapun itu udah malesnya udah males stuck maksudnya udah kasih punya ide mau dikerjain kan udah nggak gitu udah nggak mood gitu saya butuh kayak penyemangat lah maksudnya udah ini saya udah 3 bulan lah udah bikin sesuatu kalau konten-konten masih bikin konten-konten di TikTok atau tapi kalau yang series atau yang durasi panjang udah lama nah itu tuh sebenarnya di otak saya tuh udah ada cuman apa ya si jari itu udah selek gitu di benar-benar stuck aja di ide di kepala mah udah wah ini adegan kayak gini wah ini bagus wah ini segala lucu sih Tekniknya tapi susah untuk pegang laptop aja baru tadi saya bukain di YouTube anak saya Akhirnya nggak kesiksa itu di saat udah 3 bulan ini ide yang di kepala itu tidak diluapkan gitu. Saya ada sendiri ke TikTok saya ada jadi pelariannya ke TikTok ya jadi saya bikin konten sama anak permainan MC jadi saya bikin sesuatu ketika saya punya ide ini ulangin dia ulangin video
ya alhamdulillah teman-teman mendukung gitu, maksudnya ayo ya ada yang saya tuangkan lah, rada tersalurkan. ada tersalurkan jadi ke wanita itu gitu maksudnya tuh, jadi ayo bucat mau tuh gitu. Chat bisu. bener kan Kang Tile bilang coanan itu ilahnya. Berarti kan ada pelampiasannya ke TikTok gitu ya. Nungarana bucat mah geuna gitu. Jadi buat teman-teman jangan pikir berkarya itu harus wah dan gimana. Kayak TikTok serius, kayak TikTok. Dan yang membantu saya juga ketika saya nonton TikTok ada beberapa ide-ide yang itu kemudian sigan-sigan, ya alhamdulillah kalau saya sih reaksi saya TikTok gitu, karena ketika bukan cuman ide dan berita pun saya ada Ustadz TikTok pun ada gitu, maksudnya lumayan gitu daripada nonton Parboy gitu mendingan Ustadznya gitu. Oh iya ada ini, saya nggak di endorse TikTok ya. Nah kan itu kan sekarang mah kan udah ada pelampiasannya lewat TikTok nih. Sebelumnya kalau Kang Tile sebelum TikTok rame nih, dulu mas saya masih setiap hari masih kerja saya. dulu Ya saya dulu di ini di ANP ada ANP film, jadi saya bagian dari ANP di dalamnya lah gitu ya. Jadi produksi LP, produksi non-fiction itu saya jadi kerja di situ, jadi kayak kemarin non-fiction yang di sini saya bikin. Jadi masih bisa ada aktivitas. Ya, kita kalau sekarang kan lagi nggak syuting ya, nggak saya bikin sama teman-teman. Iya, karena kalau ranah pribadi sih ya seperti itu gitu, maksudnya artinya ya kayak ranah pribadi gitu bikin konten ini tuh ya benar kayak Kang Tile. Kalau orang sih lebih pelampiasannya ya konten gitu lah, ngobrol-ngobrol benar kata Kang Tile, bisa kita ngobrol nyantai gini setidaknya otak yang terkacil orang bahas tuh ya jika rame ya nggak bahas ini. Tapi kan terkadang apalagi kalau khususnya kayak podcast gini susah ya Kang Tile nyari sinarsumnya gitu, apalagi yang dimana sinarsumnya tuh bisa TikTok lah sama kitanya gitu, saya terlalu mempertanyakan sesuatu terus narsumnya pun lebih berilmu dari Ronald gitu kan, kayak Kang Tile gitu kan udah melanglang buana lah dari teater gitu kan, teater bareng istri Ronald juga gitu. Ronald aja sampai kaget dulu pas pertama nonton Preman Pensiun gitu, istri sempat bilang saya itu senior aku di teater. Wah banyak kan orang-orang yang Kayak kaget ada di sini. hingga akhirnya pas ketemu mau nonton. Tapi Kang Tile kan Kang Tile nih punya ide, pasti kan akan selalu bekerja sama dengan beberapa orang. Ya. Cara nyatuinnya itu gimana kalau Kang Tile? Apakah dari Kang Tile itu orang boga ide juga dia ya? Kumaha dirundingkan atau memang mana boga ide naon, mana boga ide? Iya, kadang kita dirundingin, kita ya alhamdulillahnya saya mengikuti Sunan Rasul harus ganjil. Jika saya pilih orang-orang yang saya percaya, itu ada 3 orang, maksudnya bertiga lah sama saya. Ketika kita cari keputusan pun kita ambil voting lah gitu, kayak gini nih, orang punya ide A ya, orang B cepot kita cek, kita rembukan ketika terpilih satu, ya ayo kita bareng-bareng saling mensupport, tuh enggak, wah itu nggak bisa gitu, ayo enggak, kita selalu support, ya ayo kita support, ambil jalan tengah. Pernah terjadi benturan nggak sih? Ya dulu sih pernah karena masih egonya gitu. Ya. Tapi ya kita mah udah berjalannya waktu udah sekarang dia chemistry-nya udah dapet. Iya, kalau saya sih ya maksudnya di antara teman yang saya percaya seperti itu, karena kita punya satu misi, kita punya satu harapan, kita punya satu cita-cita, dan kita punya satu perjuangan, yaitu mega cicilan. Jadi bismillah lah, berjuang cicilan teh cicilan masih kudu ayo lah. Tapi kita nggak terlibat pinjol ya. Sampai terlibat pinjol mah udah
lagi mah Ya ulah. Lah iya. can di SMS-an sampai keluarga. Anu karena anu teu minjem ge ka SMS. Ada. Tulisan ngaranna teh. Kalau sih belum bayar. Kira. Orang teh nyauranan, saya tanya duit, saya tanya nginjem, nah orang ditagih lah. Kepikiran nggak sih bikin itu web series tentang pinjol? Kayaknya keren tuh. Tapi nggak panjang, biasanya kayak waktu itu konfliknya cuma di situ aja, tapi kan Oh iya cuma seputaran gitu aja. iya. Karena kalau itu nggak akan panjang, kalau cuma sekali mah bisa, tapi kalau untuk diulang-ulang konfliknya cuma segitu. Jadi Ya nggak tahu ya, kalau saya kepikiran seperti itu. ya sih benar. Belum ada ide yang menarik tentang pinjol. Tah kalau ini mah pengen nanya. Kan pasti ada nih kan dari katanya. Idenya tuh pengen dikeluarin, tapi belum bisa dikeluarin karena satu dan lain. Yang berat gitu buat dikeluarin. Ya mimpi saya sih pengen bikin film lah gitu maksudnya, pengen bikin sesuatu yang membanggakan kedua orang tua Tapi sudah dikonsepkan. yang Ya bedain lah. Doain. Tercapai. Segera Ya, tapi tercapai jangan sukses. sesambung ya. Iringan dia jangan senang sesambung ya. Abi jadi peran pendukung ya Bios. Keren kan bikin film ya satu sih budget film teh udah mahal juga ya. Peralatannya ukurannya Ya, luar biasa. wow enak lah gitu ya. Oh iya sih. Terus susah juga lagi apa yang paling susah tuh di saat itu sudah kita publis si masyarakat bisa menerima atau tidak itu yang saya nggak kebayang kan kalau yang nggak tahu ya, ketika saya bisa bikin film dulu saya nggak bisa kebayang kayak gimana gitu. Kayak contohnya kemarin saya bikin, maksudnya bukan gede hulnya, tapi ketika saya bikin kemarin sama teman-teman bikin berkarya, terus banyak orang yang bagus, wah enak deh. Ketika saya berkarya dipoyok dan nggak memalukan keluarga lah, sebenarnya memalukan saya pribadi gitu. Tapi ada orang yang suka, ya sudah, tapi nggak tahu ya apakah orang itu peres atau enggak gitu. Ya, Halus banget. Tapi setidaknya ada apresiasi. saya punya pengalaman ketika bikinlah sesuatu yang bagus dan tidak memalukan kamu dan keluarga kamu. Tapi udah saya mah percaya kan setiap karya itu punya nyawa tersendiri. Pasti ada yang suka, pasti ada. Iya sih. Ya, walaupun cuma istri aja gitu ya. Istrinya dibahas. Iya tuh. Saya udah laku. Alhamdulillah saya ganteng dan cantik. Alhamdulillah. Nah, kan tadi kan mau bikin film. Kenapa kepikirannya ingin membuat film yang dimana berarti kan ingin berarti kan nanti dipublis ke masyarakatnya itu sesuatu yang haru gitu berarti. Iya. Apakah mengangkat tentang percintaan atau perjalanan hidup? Wah, kalau percintaan mah buat haru pasti udah tahu diputusin kalau nggak si laki-lakinya mati atau enggak si ceweknya mati, itu mah udah Ya. pasalnya seperti itu. Stuck di situ pasti. Mungkin perjalanan hidup kali ya, maksudnya yang perjuangan atau apalah gitu masih abu-abu saya juga sih, cuman saya kebayang tuh ketika endingnya tuh di atas gunung kan teman. Karena saya dulu pernah baca buku ketika sebuah film endingnya ada di atas, kata film pasti keren. Coba tinggal transformer gerak, tinggal Di di luhur, saya kata ke kamar ke dihandap, saya di luhur pasti keren lah. Mata kamu yang bilang kudu endingnya perlu di luhur si ending lewat itu ya. Sampai payungnya. Saya nggak tahu, saya lupa lagi saya baca di mana gitu, seperti itulah. Tapi ya boleh percaya atau enggak, cuman ini mah saya pernah baca seperti itu. Ya pasti kan ada filosofinya mungkin harus kenapa di atas itu. Iya. Kan nggak Kayak gini sembarangan. kan, tanda tangan. Konon katanya ketika tanda tangan goretan kerak itu harus di atas gitu, nggak boleh di bawah. Enggak kan malah ada juga yang harus datar cina. Iya, ya itu beda-beda. Kalau yang saya tahu tuh harus ke atas gitu, maksudnya biar kita tuh kehidupan itu naik gitu kalau luhur gitu. Oh berarti orang kudu tanda tangan dirubah ya. Saya ketika saya tahu itu saya udah punya tanda tangan baru kan. Ya. Waduh, sekarang teh kumanya ya orang menyambi kontrak gitunya maksudnya kudu kalur. Tapi saya mensiasatinya saya tanda tangan saya bintang kan. Nah berarti itu kudu kalur dan bintangnya saya di luhur tah gitu. Keren filosofinya. Itu kudu baik kalur kan. Saya mah Ya, ada udah aja. bintang gitu. Bintang udah di atas, nggak perlu
lagi pakai coretan dulu kalau soalnya kan Aryo kan juga kan suka nulis, kalau Aryo lebih ke suka nulis gitu. Aryo kan masih muda tuh. Minta pengalaman. Senang punya diri sendiri kan. Dan kalau nulis teh pasti nyari dulu kenangan-kenangan Percintaan. kesuat-suat gitu. Putus asa, Putus asa, percintaan lah pokoknya. Kalau saya tahu dari guru saya ketika menulis, nggak usah yang kita pernah alami ketika saya ngobrol sama Kang Aryo, saya ngobrol sama Kang Ronaldo, itu bisa jadi sebuah bahan. Ya. Dulu pernah pensiun ketika dibikin tuh sutradaranya ngobrol sama pemain, wah ngobrol tiba-tiba jadi cerita aja. Ini cerita. Dan percaya tidak percaya, ketika naskah jadi di Preman pensiun, ya 30% atau 40% itu bisa jadi kenyataan. Ketika Gobang cerai, dengan kenyataannya beneran cerai. Ketika ada yang dipukul awal-awal, episode awal, namanya peran itu Maman Soeherman, yaitu nampak istrinya, terus istrinya ngadu tambahan sebagiannya sama Kangbar dipukul. Dari ceritanya tulang rusuknya tidak patah, dibawa ke Citapen 1 minggu. Jadi 1 minggu dari situ meninggal. Ya nggak tahu ya, ini mah mungkin emang kejadiannya sama seperti itu, tapi ya teman-teman sih mempercayai ini penulis ya bos kita lumayan agak unik dengan tulisan, dan dia pun mengakui ketika menulis Preman pensiun itu tidak menggunakan pakem-pakem yang dia biasa terjadi ke anak didiknya itu seperti itu. Jadi nulis kadang dia lupa ini adegan itu naonnya tadi itu naonnya, tapi luar biasa. Ya mana kan kalau kita di Preman pensiun sendiri gitu ya, si naskahnya itu kayak natural aja gitu. Jadi kayak ya kehidupan sehari-hari aja dari obrolannya gitu. Terus dari pemainnya juga gitu ya. Bener juga ya udah kayak gitu. Iya. Dunia nyata. Dan nggak boleh acting kan? Maksudnya Nggak boleh acting natural, nggak boleh ada yang acting gitu, acting yang berlebihan atau apa gitu. Nah, ciri beda gitu. Seperti itu dulu maksudnya ya karakternya seperti itu udah dipikirin, jadi naskah yang ngikutin si karakter itu, bukannya kayak gini karena unik lah. Dan makanya si Preman pensiun itu ekstras lagi bisa terkenal kan. Iya. Saya pun ekstras ketika di Preman pensiun, saya cuma buka pintu, tutup pintu, ngasih kopi. Iya. Cuma Terkadang itu itu bawa saya- mobil aja. Ya saya bukan preman, tapi ya alhamdulillah orang-orang kenal sama saya gitu, maksudnya karena saya jadi ekstras. Bukan peran utama, kalau di sini pasti lah, ya kamu suka nanti pasti lah. Dan beberapa peran-peran maksudnya emang ceritanya tentang preman. Kalau saya cuma gitu doang, tapi emang dibikin sedemikian rupa sama penulisnya sama saudaranya, dibikin yang jadi ingat gitu, kayak gitu. Dan tetap ada gitu. Iya, dan maksudnya benar ya, natural ya, yang namanya misalkan ya kalau kayak di peran Kampilek gitu ya disclaimer, kita bukan menghina misalkan seorang supir pribadi atau apapun itu. Dan pasti kayak gitu kan ya, sehari-harinya juga buka pagar, ngeluarin mobil, tutup pagar, udah isi ngopi gitu, nggak ada yang membantu palingnya. Kayak gitu. Keren, tapi Kang Pilek bakal terjun lagi ke dunia industrial TV lagi, selain nanti misalkan kan TOP mau udah pasti, Preman pensiun bakal ada lagi nggak sih? Misal tunggu aja Season berarti nggak berapa? Season 6 ya? 6. Season 6. Wow, keren nih, cuman yang orang tunggu sih pengen ini ngeliat karya Kang Pilek di film. Kayaknya keren tuh, apalagi kalau mudah-mudahan misalkan bisa keumuran. amin, apalagi Masterpiece ya perjalanan hidup tuh jarang. Ya walaupun ada lah, kalau di luar negeri mah sampai semua punya film perjalanan hidup gitu ya. Dan biasanya kalau perjalanan hidup tuh lebih keren karena ya realistisnya dia gitu kan, si penulis naskah dan pemerannya. Bakal buka ini ya, audisi. Oh iya tuh.
Ya kan nggak mungkin saya sutradara, saya main, saya Visi. Jadi monolog. saya film di TikTok atau Visi. Gimana benar audisinya ya? Gini Kang Tile. Kalau misalkan untuk Kang Tile sendiri kan suka nulis nih. Di rumah punya ruangan tersendiri apa enggak sih? wah ada saya mah ruang sendiri. Yang benar-benar khusus Kang Tile di situ. Kemarin di pojokan saya dekat PC, di pojokan dekat PC karena setelah colokan buat laptop, dan di depan saya ada akuarium, ada ikan koi, ya lumayan lah gitu imajinasi saya jadi berwarna gitu melihat ikan koi gitu. Jadi punya ruang kerjanya. Tahu dari situ aja, bukan ruang kerja itu mah teras gitu, maksudnya halaman di taman di belakang gitu. Nggak ada sih meja kerja kayak gitu yang saya nggak seperti orang-orang pada umumnya, mungkin belum kebeli lah. Jadi buat teman-teman yang mau endorse meja kerja kursinya juga boleh. Mau enggak? Boleh. Ya karena corona kan terkadang seperti itu ya, yang namanya penulis kayak gitu biasanya mereka punya ruangan tersendiri khusus yang agar tidak terganggu biasanya. Kadang ada Sih nggak tahu ya, saya belajar dari guru saya bisa nulis di tempat karaoke. Nah, Masih nggak percaya. Jadi dulu hampir setiap hari kita tuh karaoke, yuk nyanyi karaoke. Dia mah karaoke nyanyi, dia nulis. Belum bisa pulang sebelum tulisan dia beres. wow. Yuk, balik lagi tadi nggak kepotong sih, tapi kita lihatkan dulu pemandangan alam semesta kalau saya bilang. Salah satu instrumental buat saya yang tidak pernah terputus-putus kayak gitu. Ada yang mau nanya? Mangga, Kak Ipin? Emang cita-cita Kang Tile sebenarnya menjadi public figure atau apa? Maksudnya bukan Terjebak. Kalau saya sih bukan public figure ya. Jadi saya pengen berkarya aja. Jadi awal mulanya itu saya nggak tahu ya, saya pun masih kaget ketika saya terjerumus di situasi ini gitu. Sampai sekarang gitu. Awalnya dulu saya waktu kecil lihat teman-teman saya main kabaret di panggung dan saya nggak diajak. Awal mulanya itu saya suka seni itu di situ. Ini teman-teman saya main kabaret atau nari lah. Saya lupa, nangis saya sama bapak saya. Kenapa? Aku itu diajakan Pak. Dia kalau nggak mana orang sewa panggung sorangan cina. Mana yang main sorangan dirinya? Bener Pak, ya sok mana main sorangan dirinya. Nah dari situlah saya ketika saya masih sadar ya, karena di keluarga pun nggak ada yang di seni ya. Maksudnya nggak ada yang di bidang seni. Di keluarga saya nggak ada, di sekolah dulu nggak ada. Paling di Mang jauh lah. Seperti itu. Dan saya pun ketika mau kuliah pun saya ditanya mau kuliah, saya pengen di STSI teater, nggak disetujui. Nah naon lah mana seni-senian mau duit apa sih? Wah jadi hati bisa dan ketika kakak saya kuliah di lumayan lah, dia di Unpas gitu maksudnya. Ketika saya mau kuliah saya nggak di ACC, kurang jadi hati bisa, padahal bisa. Terus mana mah kursus komputer weh. Kursus komputer sampai akhirnya saya masuklah sebuah kuliah yang jurusan manajemen informatika. Ya alhamdulillah gitu, nginstal komputer kita bisa ya. Teman-teman saya yang kuliah di situ mah jadi programmer gitu, jadi IT di perusahaan apa. Alhamdulillah saya mah nginstal komputer kita bisa karena badan di buku. Alhamdulillah tadi lulus lulus IPK? Pit, saya mah sidang wae geus salah. Kata pengantar teh, kata mah masih inget kene sidang bulan puasa pakai jas gitu. Oh tetangga-tetangganya kemana ya gereja? Sidang. Da poe minggu teh dan sidang, sebenarnya ke gereja, suratnya ngaredek. Gila hari itu sidang. Juga ketika teman-teman saya si laporan itu dilemparin. Wah kamu nggak tahu keluar IPGA naonnya juga IPGA naonnya bahasa Inggrisnya naon lah gitu. Saya memori teh jangan sih wah sangat stres ketika giliran saya masuk
masuk anjing bismillah we urang mah boga abang nama Sandi Nik benar coba kamu baca kata pengantar siap saya dulu teh tentang penggajian adalah penjualan kenapa ada penjualan waduh pak kehapus pak wah non dek gitu pak ini mah langsung pak wah aku supaya lulus wah tuh pak lulus pak tuh pak nggak sebenarnya mah lulus lah nggak setahun lagi kan orang nggak gawe pak ulah tuh pak singkarunnya pak kayak menurut saya pak sedih pak revisi pak revisi mau nawar revisi wah tuh pak singkarunnya pak usah revisi nggak segitu unggul Tapi lulus. sumpah urang mah sumpah teu mariksa programming urang nyeun naon ieu siga naon wah perjuangan urang tiba-tiba dari bab 5 saya udah ACC si dosen pembimbing tiba-tiba 2 hari harus dikumpulkan si TA ini harus diganti coba stres kumaha tuh kan nggak surang pembimbingan geus 5 bab nah perlu diganti berarti diganti kudu ngemet awal teh diganti Dari awal. wah eta mah geus pokona mah mun jelema mah maksimal kuat lah Untuk lain jalan nggak? untung urang mah Ya tapi terselamatkan oleh kesalahan kata pengantar. kata pengantar hukum teu ditanya nu lain-lain Keren nih. terus si dosen teh juga di bang nawaran iya snack ya bapak kan juga puasa pak alhamdulillah miliknya bareng nabi mah halus miliknya ya miliknya mah jangan milik we gitu jangan pi kamu nyaeun Tapi keren gitu maksudnya. Terus lulus oleh kesalahan kata pengantar tuh keren gitu. alhamdulillah makanya kuliah lah di pantau sebetulnya siapalin ya seperti itulah ya saya nggak punya cita-cita cuman ya dari situlah saya belajar dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang baik dan orang-orang yang maksudnya selalu mensupport saya. Saya ada di sebuah grup yang maksudnya awalnya dari kabaret Smart Day-1 terus AAP saya pindah lagi ke Padiangan ini terus saya melonjak lagi ke Jakarta saya ketemu sama Mas Anies Nugraha saya ketemu lagi sama Bade Wirawan keluarga Wirawan walaupun saya bukan saudara tapi alhamdulillah saya sampai sekarang silaturahmi saya masih jaga saya udah dianggap jadi anak pertama yang didapat pada ibu Ya kunci-kuncinya mah kunci utamanya ya menjaga silaturahmi itu ya. Sama menjaga kepercayaan ketika kita emang ya saya dikasih tahu sama orang tua saya ketika kamu di sana jangan maluin sama keluarga jujur dan ya selalu baik hati sama orang. Kan Kang Tile kan masih berkarya di yang kalau bilang apa ya perfilman atau apa ya? Ya konten kreator. Ya konten kreator kayak gitu. Ada rencana untuk ingin menulis buku? Enggak kayaknya. Tulisan saya jelek. Ya kan? Ngetik. Ya nggak tahu ya maksudnya kalau nulis buku sih saya nggak kepikiran tapi kalau untuk nulis skenario mah masih kepikiran kalau nulis buku mah saya belum. Mungkin passionnya beda lah, nggak tahu ya. Saya ngerasa beda aja ketika tulisan di buku sama tulisan naskah tuh Feelnya beda. Karena mungkin saya kebanyakan main sinetron lah, jadi nggak sama kayak di buku lah gitu. Ya. Ketika buku dijadiin film pun pasti beda gitu. Iya benar. Kayak gitu. Hampir rata-rata kayak Harry Potter aja. Ya, contoh simpelnya Harry Potter. Kan nggak semua dituangin pas saat bikin film gitu. Kayak Da Vinci Code juga tidak semuanya karena bakal jadi bumerang dan kontroversi. Karena memang pasti ada kurang dan lebih. Iya, yang buku. Kalau nulis ini mah ya dari SMA sih kayak suka ngelamun gitu ya, suka ngelamun sih. Tapi sering nulis gua nggak sih kalau nanti? Enggak, sama baca buku ya. Karena bakal nggak percaya buat saya mah. Cuman kan biasanya ya seorang penulis naskah tuh pasti kan ada sisipan yang
tulisan-tulisan yang ditulis gitu untuk menyampaikan pesan moral atau apapun itu. Nah itu kan udah merupakan suatu kuat juga padahal. Ya nggak tahu ya, kalau saya mah nggak merasa itu jadi kuat buat saya, jadi mengalir aja. Orang mah jangan lupa bahagia, karena bahagia itu hak segala bangsa. Dan Enggak, bahagia mah nggak mahal lah, karena nanti kita bisa senang sih ya, oh bahagia bisa ya. Karena belum tentu teman-teman bisa menikmati seperti saya, bisa ngobrol dan bisa ya nggak tahu. Kalau saya sih berpikiran ketika saya bisa bermanfaat buat orang lain, ya kenapa enggak. Saya sih yang dipegang saya ya dari orang tua, karena kebaikan. Ketika kamu berbuat jahat, ya masih banyak orang yang benci. Orang benci sama kamu, kita mau berbuat baik. Ya contohnya kemarin lah, anaknya Kang Emil gitu. ya Saya kenal aku sudah, saya mau belum ketemu juga, belum pernah gitu, tapi asa sedih, asa kumaha gitu ya mungkin ya dari situ ketika saya nggak bisa ngambil kesimpulan, karena ini orang baik gitu. Saking baiknya ya, kalau saya tadi menulis gini kan, saya iri gitu. Saya pun iri, saya bakalan seperti dia nggak sih kalau nanti saya mati. Dan mendoakeun anu nyambut dan kalau kata saya bukan gara-gara ini anaknya kan pejabat, anaknya kan ini bukan, atau matinya di Swiss bukan, tapi mungkin emang ini orang baik bisa gitu. Dari kebaikannya itu ya saya sih punya sempat ngurung gitu, bener kayak orang bakalan didoakan obat, karena saya pernah punya pengalaman ketika ada teman saya ibunya meninggal, anu nganterkeun nang bisa hitungan jari, dan sedih pisan. Padahal eta itu orang teman saya itu sosok yang selalu membantu temannya. Si Padung wae ge can ditulisan, kita tuh udah ada di Ciputra Pahlawan, anjing sedih pisan dia. Jadi ya nggak tahu, ya mungkin emang harus, tapi ya pembelajaran buat saya ketika ya mudah-mudahan tapi saya nggak sampai di sana lah gitu, maksudnya ketika saya bisa berbuat baik, orang pun bisa mendoakan saya. Ketika saya tutup usia pun orang-orang banyak yang mengantarkan saya, atau enggak setidaknya mendoakan saya, bukan membenci atau anjing siapa modal puas ya mana saya. Aduh amin ya Allah, jangan. Mudah-mudahan semua orang banyak yang ya ketika saya hidup banyak meninggalkan bukan kenangan ya, setidaknya kebaikan buat yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu benar. Nah Kang Tile, kalau di sini di filosofi gila ini harus gila ya. enggak sih, sebelum Harus apa? harus gila. Enggak sih. Enggak juga sih, udah cukup saja yang gilanya gitu. Kalau di filosofi gila ini gini, dari yang tadi kita ngobrol panjang lebar, udah ngalem hidup kesana kesini gitu, harus ada kesimpulan. Nah nanti kan ada sebelum dari kita berdua, dari Kang Tile, kesimpulannya apa sih yang Kang Tile sampaikan nanti filosofi gila, terutama tentang berkarya penuh dengan hambatan. Kalau buat teman-teman, dari salah saya, ketika teman-teman mau berkarya aja, jangan mikirin viewers, jangan mikirin keuangan atau inilah. Maksudnya ketika teman-teman masih belajar berkarya, ketika teman-teman bisa konsisten aja, bisa konsisten dan terus menjaga kualitas, insya Allah suatu saat pasti bakal jadi sesuatu. Jangan putus semangat. Jika konten teman-teman udah happy lah ya, setidaknya next kapan ini bisa jadi sesuatu. Karena ketika dulu saya bareng sama teman saya bikin sebuah kegiatan atau karya, dulu mah nggak jadi apa-apa, tiba-tiba jadi meledak. Aku nggak tahu
karena suatu saat bisa meledak sendiri ketika kita membuat karya pakai hati Ya. dan tidak membuat malu orang. Itu yang paling terutama ya. Karya biasa sebenarnya. Saya mau bikin balik lagi ya, setiap karya mah punya pasarnya sendiri punya ada yang pasti ada yang suka karena ya hari ya kita yang penting udah mencoba mau jelek atau bagus dan karya ya balik lagi ada yang suka, pasti ada yang suka. Ya tawain lu melut atuh nanaonan sok Ya, tapi tapi rame kemampuannya benar itu perlu. anu ngahulong rame Rame benar. anu ninggalikeun kikituan ngumpul rame Rame benar. tapi sakuan konsisten. Ya, intinya konsisten. Ya, Aryo gitu. Kalau lama nggak ada kan? Nggak kan? Kalau dari saya sih intinya di saat kita berkarya lakukan semuanya itu dengan sepenuh hati. Terus satu sih yang tadi orang bisa kutip dari Kang Jelek gitu. Jadi orang baik, konsisten, dan jaga kepercayaan di saat ada orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Gitu. Gila. Sebelum ke penutup, dari apa yang kita diskusikan, ambil positifnya walaupun hanya segini gitu. Segini aja lah. Karena kalau segini mah ya bisa sangka sombong. Negatifnya punya aja dulu, kalau enak telan, kalau nggak enak muntahin. Oh iya lupa, harusnya kan tetap bersyukur dengan apa yang kita punya, segala ususmu supaya tetap lancar. Buat filosofi gila, Aryo. Tetaplah gila dan jagalah puasa. Sampai ketemu lagi di filosofi gila selanjutnya. Bye bye. Aku dulu kasih.